Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi Participatory Action Research atau biasa disingkat dengan PAR. Saya Tiara Alzamzami, NIM 71-2019-204. Yang pertama, kita akan masuk dalam pembahasan latar belakang tokoh, yaitu Kurt Lewin. Ia lahir pada 9 September 1890 dan wafat pada 12 Februari 1947. Ia menerima gelar doktor di Universitas Berlin pada 1914 dan bergabung dengan Fakultas Psikoanalitik Berlin pada 1933. Ia juga bekerja di Stasiun Penelitian Kesejahteraan Anak di Universitas Negeri Iowa, Amerika Serikat pada 1947. Ia juga mendirikan dan menjadi Direktur Pusat Riset untuk Dinamika Group di Institut Teknologi Massachusetts, Cambridge. Yang kedua, kita akan membahas pengertian dari PAR. PAR merupakan suatu penelitian yang melibatkan langsung antara peneliti dengan kelompok masyarakat atau komunitas. PAR ini dilakukan untuk memperbaiki situasi sosial yang dianggap memberikan dampak buruk bagi suatu komunitas. PAR ini merupakan kelanjutan dari fenomenologi dan juga JR. Namun di dalam PAR ini yang menjadi titik penekanan adalah bukan hanya sekedar mendapatkan hasil penelitian, tetapi juga agar memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga, yaitu prinsip dari PAR. Yang pertama, meningkatkan dan memperbaiki suatu tatanan sosial dan praktek-praktek yang ada di dalamnya. Yang kedua, bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjadikan pengalaman yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok menjadi sebuah objek riset. Yang keempat, perubahan yang diupayakan di dalam suatu masyarakat adalah demi kepentingan bersama di masa yang akan datang. Yang kelima adalah untuk meningkatkan kemampuan secara bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian yang keenam, yaitu melibatkan seluruh masyarakat dalam teoritisasi dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh, yaitu memulai penyelidikan dari persoalan yang kecil supaya mampu untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar. Dan yang terakhir, yaitu mendasarkan penelitian dengan fakta-fakta yang sungguh terjadi di lapangan. Nama saya Lena Susanti Borusi Hombing, NIM 71-2019-069. Karakteristik dari Participatory Action Research ini, yang pertama, peneliti berperan secara aktif dalam penelitiannya. Yang kedua, melibatkan refleksi dan perencanaan yang sistematis. Yang ketiga, melibatkan kerjasama dengan pendidik lainnya. Yang keempat, berfokus pada sebuah tindakan. Yang kelima, adanya gelombang dalam melakukan penelitian ini, seperti pengumpulan data, refleksi, dan tindakan. Yang keenam, adanya kolaborasi, kerjasama. Yang ketujuh, memandang masyarakat itu sebagai subjek dan bukan objek. Yang kedelapan, pembina dalam masyarakat itu dia menjadi orang yang berada di dalam dan bukan di luar, yang ikut berpartisipasi juga dalam masyarakat itu. Lanjut, ciri dari Participatory Action Research. Ciri yang pertama adalah penelitian ini merupakan sebuah proses sosial, adanya hubungan antara individu dengan ranah sosial. Yang kedua, partisipatoris, artinya bahwa manusia hanya dapat melakukan penelitian tindakan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, praktis dan kolaboratif, artinya berupaya menjalin kerjasama. Yang keempat, emansipatoris. Jadi PAR ini membantu manusia dari tekanan-tekanan struktur sosial yang irasional dan tidak produktif. Yang kelima, berciri kritis,
Artinya bertujuan untuk memilih dan melepaskan diri dari hambatan yang lekat dengan media sosial. Yang keenam, berciri reflektif. Bertujuan untuk memeriksa realita agar mampu mengubahnya dan mengubah realita agar dapat memeriksanya. Yang terakhir, bertujuan untuk mengubah teori dan praktik. Nah, ini bertujuan mengubah teori dan praktik para pelakunya, sekaligus teori dan praktik dalam perspektif lingkungan global yang bisa jadi membantu. Tujuan Participatory Action Research. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat aras bawah dengan pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dan dialog publik. Di dalamnya melibatkan masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi dalam situasi masyarakat yang menjadi inti penelitian. Nah, tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru terhadap masalah yang ada dengan melakukan sebuah tindakan langsung yang akan membawa perubahan terhadap nilai sosial di masyarakat. Nah, penelitian ini dapat mengubah cara pandang terhadap penelitian dengan menjadikan penelitian sebagai suatu proses partisipasi. Tujuan akhir dari penelitian ini ternyata tidak berhenti pada hasil riset atau laporan, tetapi lebih daripada itu, tujuan penelitian ini adalah perubahan nilai sosial atau situasi dalam masyarakat tersebut. Nama Lisilea Tarore, NIM 71/2019-007. 3 jenis penelitian tindakan. Tujuan penelitian tindakan dibedakan berdasarkan jenis kepentingannya. Carr dan Chemis membedakan 3 jenis penelitian tindakan berdasarkan teori dari Habermas, yaitu pengetahuan kepentingan konstitutif. Pertama, penelitian tindakan teknis. Penelitian ini dipandu oleh minat dalam meningkatkan kendali atas hasil. Jadi, partisipan peneliti bertujuan untuk mengontrol dan meningkatkan hasil dari praktiknya. Praktiknya ini merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan mereka. Di sini, partisipan peneliti harus meningkatkan sarana praktiknya, karena mereka adalah orang-orang yang memutuskan untuk melakukan suatu hal. Sehingga dalam penelitian teknis ini, terdapat suatu hubungan asimetris satu arah antara partisipan peneliti dan orang-orang yang terpengaruh dalam penelitian. Kedua, penelitian tindakan praktis. Penelitian ini berpedoman pada minat mendidik dan mencerahkan pelaku praktis, sehingga mereka dapat berpikir atau bertindak lebih arif dan lebih bijaksana. Ketiga adalah penelitian tindakan kritis. Penelitian ini dipandu oleh minat untuk memerdekakan orang-orang atau kelompok dari kelemahan atau ketidakadilan yang terjadi di dalam hidup mereka dalam masyarakat, sehingga jelas bahwa penelitian ini mengutamakan tindakan untuk memperbaiki keadaan. Berikut adalah strategi. Peneliti sebagai fasilitator masyarakat pada dasarnya berperan sangat penting dalam pengembangan pembelajaran masyarakat lokal dalam rangka membangun dan mengembangkan tingkat kemandirian dalam menyelesaikan setiap situasi atau masalah yang dihadapi oleh para masyarakat. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai faktor seperti ekonomi politik yang sering terjadi secara mapan dan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat dalam berdialog sehingga mereka mempunyai yaitu bargaining position yang kuat dengan kekuatan-kekuatan lain juga. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukanlah strategi-strategi. Nah, strategi-strateginya adalah pertama, mengembangkan pengetahuan masyarakat. Kedua, memulai dengan tindakan kecil yang mempunyai konsep besar atau global. Ketiga, membangun kelembagaan masyarakat. Keempat, membentuk kesadaran masyarakat melalui pendidikan yang transformatif. Kelima, mengembangkan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi-kondisi lokal yang ada. Dan keenam atau terakhir adalah membangun jaringan ekonomi yang strategis, yang berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dan mengatasi keterbatasan-keterbatasan baik dalam faktor produksi, pemasaran, teknologi, dan permodalan.
di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yang dimana saya akan membahas prosedur penelitian. Tentu di dalam melakukan penelitian apapun dengan metode apapun, prosedur itu harus kita jalankan. Ada prosedurnya dan ada cara kerjanya. Begitu juga dengan participatory action research ini. Nah, di dalam participatory action research, prosedurnya itu berlandaskan gagasan dari masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu peneliti participatory action research ini melakukan cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus dapat memperhatikan secara sungguh-sungguh gagasan yang datang dari masyarakat yang notabene masih terpenggal dan belum sistematis. Yang kedua, kita harus dapat mempelajari secara bersama-sama gagasan yang telah mereka sampaikan hingga gagasan ini menjadi gagasan yang sistematis. Yang ketiga adalah poin yang penting. Kenapa penting? Karena di poin ketiga ini kita harus menyatu dengan masyarakat. Ketika kita sudah menyatu dengan masyarakat, ini akan menjadi poin plus buat kita dalam melakukan penelitian. Lalu yang keempat, kita harus mengkaji kembali gagasan yang datang dari masyarakat hingga nanti mereka akan sadar bahwa gagasan itu datang dari mereka sendiri. Itu milik mereka, bukan gagasan yang diberikan oleh peneliti. Yang kelima, kita harus dapat merealisasikan gagasan itu dengan aksi nyata, tidak hanya sebatas wacana saja. Nah, tetapi ketika kita melaksanakan aksi nyata itu bisa dibarengi dengan menguji kebenaran gagasan itu. Nah, dan itu dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang sehingga gagasan tersebut menjadi lebih benar dan lebih penting dan bernilai sepanjang masa walaupun nanti penelitian sudah selesai di masyarakat tersebut. Untuk lebih mudah cara kerja di atas, kita dapat merancang suatu daur gerakan sosial. Nah, apa sih daur gerakan sosial itu? Nah, yang pertama adalah pemetaan awal. Apa itu pemetaan awal? Pemetaan awal itu merupakan suatu tahap pertama yang dilakukan dalam daur gerakan sosial. Nah, di dalam pemetaan awal ini kita harus dapat memahami komunitas ataupun memahami kondisi masyarakat di mana kita melakukan penelitian. Di dalam penelitian ini, di dalam pemetaan awal ini akan memudahkan kita dalam memahami masalah dan relasi sosial yang terjadi ketika kita sudah memahami komunitas. Lalu yang kedua adalah membangun hubungan kemanusiaan. Di dalam membangun hubungan kemanusiaan ini, yang paling penting adalah trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan masyarakat. Sehingga ketika kita sudah saling percaya, maka antara peneliti dan masyarakat itu dapat saling mendukung. Itu menjadi sebuah simbolis mutualisme yang artian kedua pihak sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Nah, di sini juga kita harus dapat memahami masalah secara bersama-sama, memecahkan persoalannya secara bersama-sama juga ataupun secara partisipatif. Nah, yang ketiga, penentuan agenda riset untuk perubahan sosial. Peneliti bersama komunitas membuat agenda program riset melalui namanya teknik participatory rural appraisal. Nah, di mana ini untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial, sembari merintis membangun kelompok-kelompok komunitas sesuai dengan potensi dan keberagaman yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Baru yang keempat adalah pemetaan partisipatif. Nah, di dalam partisipatif pemetaan ini, di sini kita sebagai peneliti bersama komunitas melakukan pemetaan wilayah maupun persoalan yang dialami masyarakat. Jadi kita sama-sama memetakan persoalan yang dialami oleh masyarakat itu. Baru yang kelima adalah merumuskan masalah kemanusiaan. Di bagian kelima ini, merumuskan masalah kemanusiaan, komunitas merumuskan masalah berdasarkan hajat hidup kemanusiaan yang dialaminya, seperti persoalan pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, baru, serta energi ataupun persoalan manusia lainnya. Dan ini menjadi tugas masyarakat yang memberitahu.
Baru yang keenam adalah menyusun strategi gerakan. Nah, di dalam metode yang keenam ini, prosedur keenam ini, komunitas menyusun strategi gerakan, yang dimana ini berusaha untuk memecahkan masalah kemanusiaan tersebut. Nah, setelah kita menentukan langkah sistematik, menentukan pihak yang terlibat ataupun stakeholders, kita harus merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang kita rencanakan, serta mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang menghalangi keberhasilan program. Nah, yang setelah itu adalah perorganisasian masyarakat. Komunitas didampingi peneliti membangun peranata sosial, baik dalam bentuk kelompok maupun lembaga masyarakat. Dan itu dilakukan secara nyata untuk memecahkan masalah sosial secara bersama-sama, dan juga membentuk jaringan antar kelompok kerja dengan lembaga lain yang terkait dengan program aksi yang direncanakan. Lalu yang kedelapan itu adalah melancarkan aksi perubahan. Nah, aksi memecahkan masalah dilakukan secara serentak dan partisipatif. Program pemecahan persoalan kemanusiaan bukan hanya sekadar menyelesaikan persoalan itu, tetapi merupakan proses pembelajaran masyarakat, sehingga ketika terbangunnya peranata baru dalam komunitas dan sekaligus memunculkan community organizer yang akhirnya akan menjadi menimbulkan sosok baru ini adalah local leader, pemimpin lokal yang akan nanti membawa perubahan selanjutnya. Baru yang kesembilan adalah monitoring dan evaluasi. Nah, tentu di dalam monitoring dan evaluasi ini, di sini kita harus dapat mengamati dan mencermati secara terus dan secara berkala dan menyediakan informasi tentang suatu perkembangan program. Dan kita di sini juga harus mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai pencapaian sasaran tujuan dan kinerja kegiatan. Nah, setelah itu yang ke-10 adalah membangun pusat belajar masyarakat. Apa sih membangun pusat belajar masyarakat ini? Di dalam pusat belajar itu dibangun berdasarkan kebutuhan kelompok, yang dimana ini berdasarkan kebutuhan kelompok komunitas yang sudah bergerak melakukan aksi perubahan. Pusat belajar merupakan media komunitas riset, diskusi, dan segala aspek yang merencanakan perorganisasian dan memecahkan problem sosial. Nah, hal ini dibangun karena pusat-pusat belajar merupakan salah satu bukti munculnya peranata baru sebagai awal perubahan dalam komunitas masyarakat. Yang ke-11 adalah reflektif teoritis perubahan sosial. Nah, peneliti bersama masyarakat dan didampingi dengan pembimbing peneliti ataupun kita sebut dengan dosen pembimbing, itu mereka merumuskan teorisasi perubahan sosial. Nah, tapi dalam merumuskan teorisasi sosial ini itu berdasarkan atas hasil riset, proses pembelajaran masyarakat, dan program-program aksi yang sudah terlaksanakan. Peneliti dan komunitas merefleksikan semua proses dari awal sampai akhir, dan refleksi teoritis ini dirumuskan secara bersama-sama sehingga menjadi sebuah teoretik akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat disampaikan di publik. Yang terakhir adalah meluaskan skala gerakan dan dukungan. Nah, keberhasilan program PAR tidak hanya diukur dari hasil kegiatan selama proses, tapi juga diukur dari tingkat keberlanjutan program tersebut. Nah, istilahnya program ini berhasil ketika penelitian selesai tapi programnya itu tetap berlanjut, tetap berjalan. Istilahnya tidak ketika selesai penelitian ya udah habis, tidak seperti itu. Tapi ketika penelitian selesai, program ini tetap berlanjut. Nah, baru setelah itu kita masuk ke kelebihan dan kelemahan. Tentu di balik metode apapun itu pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, begitu juga dengan participatory action research ini. Di dalam participatory action research ini terdapat sebuah kelebihan,
Apa itu kelebihannya? Kelebihannya itu adalah kerjasama dalam penelitian ini menimbulkan rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua, mendorong kreativitas dan pemikiran yang kritis. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dalam mencapai kesepakatan bersama. Lalu yang keempat, mengembangkan pandangan tentang participatory action research yang membentuk teori dan praktik. 5. Participatory action research ini mengidentifikasi beberapa pendekatan penelitian utama terhadap penelitian tindakan, situs, dan setting. Nah, apabila teman-teman lihat di PPT, itu kami sudah memberikan kelemahannya juga. Nah, kalau kita melihat kelemahan itu, apa sih yang menjadi kelemahan di dalam participatory action research ini? Di dalam kelemahan itu ada 3. Nah, yang lain itu, peneliti ini membutuhkan komitmen yang berujung kepada lamanya proses penelitian. Nah, tentu ini akan menjadi suatu proses yang sangat panjang, dan juga lamanya waktu dalam proses itu juga sangat panjang dan memakan waktu yang sangat lama sekali. Lalu yang kedua adalah karena participatory action research ini terjun langsung ke masyarakat yang banyak dan besar, tentu participatory action research ini merupakan yang sangat rawan sekali terhadap perbedaan pendapat. Oleh karena itu dibutuhkan sekali demokrasi dalam kelompok penelitian ini, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan kemufakatan dan kesimpulan dari pendapat yang ada. Lalu yang ketiga adalah karena penelitian ini membutuhkan proses yang panjang, tentu memakan waktu yang lebih lama juga. Waktu dari participatory action research ini juga relatif lama dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Apa itu tipe sebelumnya? Ya, kita sudah mengenalnya, itulah fenomenologi dan grounded research. Jadi dari kedua tipe ini, participatory action research itu lebih lama waktunya. Nah, lalu ketiga, saya akan memberikan contoh jurnal penelitian yang menggunakan pendekatan participatory action research. Nah, jika teman-teman perhatikan di dalam slide PPT kami sudah mencantumkan abstrak dari jurnal penelitian tersebut. Nah, jadi jika teman-teman perhatikan lagi di dalam masalah tersebut di bagian paragraf ketiga, peneliti ini sudah menginformasikan bahwa dia akan melakukan penelitian menggunakan pendekatan participatory action research, yang dimana participatory action research ini dilakukan secara 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah perencanaan ataupun planning, yang kedua adalah tindakan ataupun action, yang ketiga adalah pengamatan, observasi, dan terakhir adalah refleksi ataupun reflect. Nah, dari 4 tahapan ini sudah menjadi gambaran, sudah menjadi perwakilan bahwa jurnal ini melakukan pendekatan participatory action research, dan itu sesuai dengan prosedur penelitian yang kita bahas sebelumnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sudah jelas jurnal ini melakukan penelitian berdasarkan pendekatan participatory action research. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kami kembalikan kepada teman-teman, dan kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya mengenai materi kami, dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.